Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai investor muda yang berbahagia, pada mata kuliah manajemen investasi syariah kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembentukan dan pemilihan portofolio. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen portofolio itu sendiri. Portofolio biasanya dalam dunia keuangan digunakan untuk menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki baik oleh institusi maupun perorangan. Memiliki portofolio seringkali merupakan suatu bagian dari investasi. Dengan kita memiliki beberapa aset, berarti kita menekan resiko dalam berinvestasi. Ada pula portofolio yang ditujukan untuk mengambil suatu resiko tinggi yang disebut dengan portofolio konsentrasi. Untuk proses manajemen portofolio sendiri digunakan oleh investor guna mengatur uangnya untuk diinvestasikan. Proses tersebut meliputi 3, yaitu perencanaan, eksekusi, dan umpan balik. Pada tahapan planning atau perencanaan biasanya digunakan untuk mengekspektasi kondisi pasar modal di masa depan untuk mempersiapkan sedini mungkin, misalnya memperkirakan return ekspektasi dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Setelah plan, selanjutnya yaitu action atau eksekusi portofolio tersebut. Dengan kita segera membuat dari portofolio tersebut dan memungkinkan untuk merevisinya di kemudian hari. Sedangkan untuk alokasi aktiva yaitu terkait keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi. Alokasi aktiva merupakan keputusan investasi yang sangat penting. Jadi pada intinya kita harus membagi dana kita untuk diinvestasikan ke berbagai macam bentuk investasi. Jangan hanya satu jenis investasi saja. Sedangkan untuk optimalisasi portofolio itu sendiri yaitu terkait pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Dan implementasi dan eksekusi portofolio itu sendiri akan menghasilkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi yang optimal ini akan menunjukkan macam-macam sekuritas yang mungkin akan kita beli atau akan kita jual dalam jangka waktu tertentu. Poin ketiga yaitu feedback atau umpan balik dari portofolio. Portofolio yang sudah kita buat tadi harus tetap dilakukan pengawasan karena kinerjanya dapat menurun setiap saat. Kondisi pasar yang buruk itu dapat menurunkan kinerja dari portofolio. Jadi kondisi pasar harus tetap dipantau untuk menjaga kinerja portofolio agar tetap optimal. Poin yang tidak kalah penting yaitu tentang preferensi resiko investor, karena setiap investor yang menanamkan sahamnya dalam bentuk investasi pasti memiliki resiko. Preferensi resiko investor individual akan sangat ditentukan oleh umur dan tingkat penghasilannya. Hidup manusia terbatas pada tingkat penghasilannya, yang berbeda akan mempengaruhi preferensi resiko investasi sepanjang siklus hidup mereka. Pengukuran kinerja portofolio. Tujuan dari pengukuran kinerja portofolio yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi tersebut dan dapat diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja paling baik di antara yang lainnya. Perhitungan pertama dengan menggunakan indeks Sharpe, yaitu diukur dengan cara membandingkan antara premi resiko portofolio dengan resiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi dan total resiko. Premi resiko portofolio merupakan selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas resiko. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Sebagai contoh dari indeks Sharpe dapat terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dua jenis portofolio yaitu portofolio B dan portofolio D
mempunyai indeks Sharpe yang lebih besar dari indeks Sharpe pasar. Diketahui bahwasanya indeks Sharpe pasar yaitu 0,42, sedangkan B dan D lebih dari 0,42. B senilai 0,47 dan D senilai 0,61. Sedangkan untuk portofolio B dan C yang mempunyai return yang hampir sama yaitu 12,3, B dan C 12,3 dan 12,5. Ternyata mempunyai kinerja yang berbeda. Hal ini dikarenakan kedua portofolio tersebut mempunyai standar defisiasi yang jauh berbeda. B memiliki standar defisiasi 9,50, sedangkan C memiliki standar defisiasi 13,75. Data tersebut menunjukkan bahwa portofolio C relatif lebih beresiko dibanding portofolio B. Karena dengan rata-rata return yang hampir sama dengan B, ternyata C mempunyai resiko yang lebih besar didasarkan pada standar defisiasinya. Yang kedua yaitu indeks Trenor, yaitu diukur dengan cara membandingkan antara premi resiko portofolio dengan resiko portofolio yang dinyatakan dengan beta. Beta adalah resiko pasar atau resiko sistematis. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah contoh perhitungan indeks Trenor, di mana D dan C berada di atas indeks pasar, sedangkan A dan B berada di bawah indeks pasar. Selanjutnya kita akan memahami dengan grafik. Contoh selanjutnya yaitu ilustrasi dari tabel sebelumnya. Indeks Trenor. Sesuai dengan tabel di atas bahwa portofolio yang mempunyai indeks Trenor yang lebih kecil dari indeks Trenor pasar akan terlihat dan terletak di bawah garis pasar sekuritas. A dan B itu berada di bawah garis pasar sekuritas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja portofolio tersebut berada di bawah kinerja pasar. Sebaliknya, portofolio yang berada di atas garis pasar sekuritas yaitu C dan D mempunyai kinerja di atas kinerja pasar. Semakin besar slope garis atau semakin besar indeks Trenor yang dimiliki sebuah portofolio, berarti kinerja portofolio tersebut akan menjadi relatif lebih baik dibanding portofolio yang mempunyai indeks Trenor yang jauh lebih kecil. Yang ketiga yaitu indeks Jensen. Metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas dan security market line yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dalam keadaan equilibrium, semua portofolio diharapkan berada pada security market line-nya. Sedangkan untuk rumus bisa dilihat pada gambar berikut. Ilustrasi grafik pada indeks Jensen dapat dilihat bahwasanya indeks Jensen secara mudahnya dapat diinterpretasikan sebagai pengukur berapa banyak portofolio. Indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar dari return harapannya, yaitu berada di atas garis pasar sekuritas. Sehingga merupakan hal yang bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko sistematisnya. Salah satu upaya untuk meminimalisir risiko yaitu biasanya dengan melakukan diversifikasi, yaitu melakukan pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu hingga risiko bisa diminimalisirkan. Nah, biasanya permasalahan diversifikasi ini yaitu pada pemilihan sejumlah aset dan bagaimana penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan.
Ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu diversifikasi random dan diversifikasi Markowitz. Pada diversifikasi random, biasanya terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset yang bersangkutan. Kemudian, semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan resiko. Namun, dengan marginal penurunan resiko yang semakin berkurang. Berbeda dengan random, diversifikasi Markowitz lebih memperhatikan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio. Diversifikasi ini menjadikan pembentukan portofolio menjadi lebih selektif. Kemudian, untuk informasi karakteristik aset utama yang dipertimbangkan adalah tingkat return dan resiko pada masing-masing aset. Filosofi daripada diversifikasi Markowitz yaitu janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Maksudnya adalah jangan Anda berinvestasi hanya pada satu jenis investasi. Karena jika Anda mengalami kerugian, Anda akan rugi semuanya. Tapi kalau Anda membagi-bagi resiko ke dalam berbagai macam jenis investasi masuk ke dalam portofolio, maka satu kerugian yang lain akan tetap aman. Menghitung resiko portofolio. Resiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari resiko sekuritas-sekuritas yang membangun portofolio tersebut. Tekankan pada resiko keseluruhan dari portofolio, bukan resiko dari sekuritas secara individu. Pada estimasi resiko portofolio, cara menghitung resiko portofolio itu ada 3 hal yang perlu ditentukan. Yang pertama adalah varian setiap sekuritas, yang kedua adalah kovarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lain, yang ketiga adalah bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Contoh untuk estimasi risiko portofolio kasus 2 sekuritas bisa dilihat dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk contoh estimasi risiko portofolio kasus 2 sekuritas, yaitu contohnya portofolio yang terdiri dari saham A dan B. Masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%, serta standar deviasi masing-masing sebesar 30% dan 60%. Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50% untuk setiap asetnya. Nah, rumus untuk menghitung portofolio A dan B yaitu dengan mengalihkan bobot daripada portofolio dan juga standar deviasinya. Sehingga ditemukan hasil akhir yaitu 0,1125 ditambah 0,09 dalam kurung portofolio AB pangkat setengah. Hasil dari portofolio AB tadi dimasukkan ke dalam tabel resiko portofolio A dan B. Jadi jika dihitung dalam berbagai skenario koefisien korelasi, hasilnya bisa dilihat. Kira-kira hasilnya standar deviasinya berapa. Konsep dasar pemilihan portofolio. Portofolio optimal yaitu portofolio yang dipilih investor dari sejumlah pilihan portofolio efisien yang sesuai dengan preferensi terhadap return dan resiko. Asumsinya, investor itu bersifat risk averse. Maksudnya, meminta tambahan tingkat keuntungan yang semakin besar untuk tambahan satu unit resiko yang sama. Dari pembentukan portofolio menghasilkan 2 poin. Yang pertama adalah penurunan resiko, yang kedua adalah kombinasi investasi yang mendominir saham tertentu. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal.
Yang pertama yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua yaitu fungsi utilitas dan kurva indifference. Yang ketiga yaitu aset berisiko dan aset bebas resiko. Poin pertama yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien yaitu portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat resiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan resiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi, diasumsikan bahwa semua investor itu tidak menyukai resiko. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap resiko yang bersedia ditanggungnya. Kedua yaitu fungsi utilitas dan kurva indifference. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif yang ada. Fungsi utilitas juga menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi. Sedangkan untuk kurva indifference menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan resiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Poin ketiga adalah aset berisiko dan aset bebas resiko. Seorang investor terkadang enggan terhadap resiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas resiko. Aset beresiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Contohnya adalah saham. Untuk aset bebas resiko adalah aset yang tingkat returnnya dapat dipastikan di masa depan. Contohnya adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia. Dalam investasi, kita mengenal profit, kita mengenal risk, dan kita mengenal loss. Begitupun dalam hidup. Pasti segala sesuatu ada untung, ada rugi, ada yang datang, dan ada yang hilang. Jadikan semuanya pelajaran bagi diri kita. Ambil sesuatu yang manfaat. Tetap berikhtiar dan berdoa agar kesuksesan di depan mata. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.